Halo semuanya, perkenalkan saya Raden Fadi Arkan Mutasimi dengan NIM C2401241041057. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum laboratorium biologi perikanan dengan tema makanan ikan. Oke, jadi kenapa analisis makanan ikan ini penting? Itu karena dengan mengetahui jenis makanan ikan, kita itu bisa memahami peran ikan dalam ekosistem perairan. Sekaligus kita tuh data dari praktikum kali ini tuh bisa menjadi dasar dalam pengelolaan dan budidaya perikanan yang berkelanjutan. Nah, setiap jenis ikan itu punya kebiasaan makan yang berbeda. Ada herbivora yang memakan tumbuhan-tumbuhan, ada karnivora yang memakan hewan-hewan yang kecil, lalu ada juga omnivora yang memakan keduanya, baik tumbuhan maupun ikan-ikan maupun binatang-binatang. Nah, jadi dengan mengidentifikasi isi dari lambungnya ini, kita tuh akan mempelajari pola makan dari ikan, lalu preferensi pakan yang bisa kita ikan, lalu kita juga bisa ketahui posisi ikan tersebut di dalam rantai makanan. Nah, jadi tujuan dari praktikum kali ini itu adalah untuk mengidentifikasi isi lambung dengan melalui pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Jadi kita tuh bisa menjelaskan hubungan antara isi lambung dan pola makan ikan dalam ekosistem. Oke, jadi pada praktikum kali ini tuh ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama adalah sampel dari lambung dan ikan. Kedua adalah alat bedah yang akan kita gunakan untuk membelah lambungnya dan mengeluarkan isi lambungnya. Lalu ada juga gelas ukur, lalu ada cawan petri untuk menampung isi makanan ikannya, lalu ada mikroskop untuk mengamati isi-isi bagian dalam makanan ikan tersebut. Lalu ada juga aquades untuk mengencerkan makanan ikan sebelum diteteskan ke kaca preparat. Selain itu, kita juga akan membutuhkan tisu untuk mengeringkan lambung ikan sebelum kita mulai membelahnya. Nah, jadi langkah-langkah dan prosedur dari praktikum kali ini itu adalah pertama, lambung ikan itu akan kita ambil dari botol sampelnya, lalu kemudian kita keringkan menggunakan tisu. Lalu setelah lambung benar-benar kering, kita akan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur yang telah berisi air. Setelah itu kita juga harus menimbang lambung ikan tersebut sebelum dan sesudah kita keluarkan isi makanannya. Nah, lanjutkan yang tadi. Setelah kita mengukur volumenya, itu kita keringkan lagi dan kita letakkan pada cawan petri dan mulai kita belah bagian dari lambung ikan tersebut. Jadi kita belah menggunakan pisau bedah, kemudian setelah kita belah menggunakan pisau bedah, bagian dalam lambungnya itu kita keluarkan dan kita kerik sampai keluar semua isi dari dalam lambungnya. Kemudian isi dari dalam lambung tersebut akan kita letakkan pada kaca preparat. Jadi kaca preparat yang akan kita amati dalam mikroskop itu akan kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi di bagian yang pertama, ada bagian kedua, dan ada bagian yang ketiga. Jadi makanan dari ikan tersebut akan kita letakkan pada 3 bagian itu, lalu kita akan tutup, lalu kita akan amati di bawah mikroskop. Jadi kaca preparat akan kita letakkan di bawah mikroskop, lalu kita akan mengamati setiap bagian dari dari kaca preparat tersebut, dan kita tuh harus mengambil dokumentasi dari 5 tempat di setiap bagian dari kaca preparat tersebut. Jadi kita bisa ambil di bagian kiri bawah, kiri atas, kanan bawah, dan bagian tengah. Jadi kita tuh akan mengamati bagian-bagian tersebut. Lalu jika kita menemukan organisme misalnya dari dalam makanan ikan tersebut, itu tuh harus kita dokumentasikan. Jadi hal ini kita lakukan pada setiap bagian dari kaca preparat dan pada kedua lambung ikan yang diamati. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan
foto-foto dan dokumentasi tersebut, kita tuh akan mengidentifikasi organisme apa saja sih yang dikonsumsi oleh ikan ini. Oke, jadi hasil dari pengamatan dari kelompok kami itu adalah kami tuh menemukan banyak sekali sisik ikan dari dalam lambung ikan yang kita amati ini. Walaupun ada juga beberapa organisme lain seperti zooplankton, ada juga diatom, tapi tetap saja itu didominasi isi makanan ini tuh tetap saja didominasi oleh sisik ikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum makanan ikan kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain waktu.